Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua setiap saat menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kebahagiaan bagi semua makhluk, siapapun mereka. Berbuat baik tidak usah dibatasi oleh apapun. Tidak usah bertanya identitas dia apa, keyakinan dia apa. Berbuat baik saja. Seperti Allah berbuat baik kepada kita, tidak pernah bertanya identitas kita. Semua makhluk di semesta ini bernafas. Bahkan Allah memberikan wujud kehidupan lewat nafas. Nafas itu energi, nafas itu getaran, nafas itu frekuensi. Sehingga seluruh makhluk hidup di semesta ini berkomunikasi dengan getaran. Tidak pernah ada yang mengajarkan kijang itu, hati-hati kijang, nanti kamu diterkam oleh harimau. Gak pernah ada yang ngasih pelatihan sama kijang. Tapi kijang tahu kalau harimau itu adalah pemakan dirinya. Dengan apa dia bicara? Dengan bahasa getaran, dengan bahasa energi. Bayi yang baru lahir tidak mengerti kata-kata kita kalau belum belajar tentang cara berkomunikasi. Tapi jangan dikira kalau dia tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Orang yang bawaannya tenang, sejuk, penuh cinta kasih, ketika gendong bayi, dia juga akan tenang. Orang yang bawaannya pemarah, tersinggungan, negatif selalu pikirannya, selalu fitnah, selalu buruk sangka pada orang, coba gendong bayi, nangis. Ini soal bahasa ini. Ini soal bahasa ini. Ada bahasa yang universal, namanya bahasa rasa. Rasa itu energi. Energi itu vibrasi. Vibrasi itu frekuensi. Disitulah kita pentingnya selalu mengupgrade diri, meningkatkan kesadaran, agar kita ini menjadi sumber cinta bagi semesta. Siapapun yang sudah menjadi sumber cinta bagi semesta, kemanapun dia pergi, bahkan rumput pun tidak takut diinjak. Tidak takut. Karena orang yang punya perasaan, dia tahu rumput itu makhluk hidup. Dia juga nggak mau diinjek. Dia sudah luas cinta kasihnya, bukan hanya kepada manusia, tapi pada seluruh makhluk hidup, bahkan kepada yang tidak kelihatan pun dia punya rasa hormat. Makanya doa leluhur kita itu luar biasa. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini berbahagia, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan. Itu doa sangat universal. Buat apa kita mendoakan cuma kelompok kita saja? Semoga yang bahagia di semesta ini kelompok kita aja, komunitas kita saja, yang lain jangan. Masa begitu? Ingin menyampaikan salam saja kepada orang lain, dicari dulu. Dari mana asalnya? Apa keyakinannya? Sibuk. Padahal mau berbuat kebaikan, berbuat saja. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik kepada kamu. Dan Allah berbuat baik kepada kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena cintanya yang tanpa batas. Bayangkan kalau Allah berbuat baik kepada kita, selalu dikaitkan dengan kebaikan kita. Apa sih kebaikan kita kepada Allah? Hanya menyadari saja
Allah hadir sebagai penglihatan di mata kita, hanya menyadari saja kalau Allah hadir sebagai pendengaran kita, hanya menyadari kalau dia hadir sebagai mutakaliman di mulut kita, hanya menyadari itu saja, tidak punya waktu. Padahal tubuh ini nggak ada artinya kalau tidak ada kehadirannya. Begitu napas selesai, menghembuskan napas yang terakhir, matamu itu tidak ada artinya lagi, telingamu tidak ada artinya lagi, mulutmu tidak ada artinya lagi. Setiap hari kita baca yang namanya ayat kursi, la ta'khuduhu sinnatu wala naum, la ta'khuduhu sinnatu wala naum. Gak diselami, tidak ada energinya. Apa yang terjadi? Malah itu ayat digunakan untuk nakut-nakuti hantu. Padahal yang hantu kan diri kita sendiri. Tidak ada yang berbahaya di luar diri kita. Yang paling berbahaya adalah diri kita sendiri. Dan tidak ada yang bisa menjatuhkan diri kita tanpa seizin kita. Sadar bahwa yang paling jahat kepada kita sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, kegelapan kita sendiri, kebodohan kita sendiri. Itu. Oleh karena itu, beruntung hari ini kita hadir di sini. Semoga kehadiran kita di sini yahdillahu linurihi mayasa, karena Allah sedang menunjukkan kita kepada cahayanya. Dan semoga di ruang dan waktunya kita bisa mengenali siapa sesungguhnya jati diri kita. Karena hanya dengan itulah kita bisa menuntaskan semua kehidupan kita dengan beres, dan kita bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan sempurna. Hidup itu jangan seperti garis. Kalau bikin garis awalnya di sini, akhirnya di mana? Hiduplah seperti lingkaran. Maka lingkaran disebut mandala. Kalau bikin lingkaran, awal dan akhir ketemu. Kalau jari-jarinya sama. Kalau kita bisa mempertahankan jari-jari, awal dan akhir bakal ketemu. Dan ketika awal dengan akhir bertemu dengan sempurna, itu yang disebut dengan tidak berawal dan tidak berakhir. Selesai kita bikin sempurna yang namanya lingkaran, bahkan kita tidak tahu lagi dari mana kita memulainya. Harus sampai di situ kesadaran kita. Makanya kenapa kita ketika haji, umroh, kita tidak bikin kotak, walaupun Ka'bah yang dikelilingi kotak, bikinnya lingkaran. Pernah bertanya itu? Gak pernah. Disuruh muter saja, disuruh tuju saja. Sudah kayak robot kita ini. Seakan-akan itu tidak boleh dipahami, seakan-akan tidak boleh dipertanyakan. Padahal tidak mungkin simbol-simbol itu diajarkan kepada kita tanpa maksud. Tidak boleh kita mengalaui tawaf itu bukan dari titik yang namanya Hajar Aswad. Gak boleh. Tidak boleh tawaf mulainya dari Rukun Yaman. Gak boleh. Selalu dari Hajar Aswad. Apa itu Hajar Aswad? Pertanyakan. Kalau dipertanyakan kita akan tahu jawabannya. Dan lihat figurannya Hajar Aswad. Simbol apa itu? Lihat figurannya, lihat yang warna gelap itu, simbol apa? Hajar Aswad itu yang mana? Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Batu hitam itu yang mana? Lalu banyak yang cerita, oh itu batu dari sorga. Gimana di sorga ada batu? Emang sorga itu tempat tambang batu gitu? Batu hitam tuh ini dekat dengan kita nih, ketok, keras. Bukannya ini yang pertama kali mendobrak rahim ibu kita? Bukannya ini yang pertama kali membuat ibu kita berdarah-darah untuk kelahiran kita? Bukannya ini yang pertama kali membuat ibu kita sakit meringkis saat kelahiran kita? Bukankah ini yang hampir merampas nyawa ibu kita saat kita lahir ke dunia? Hanya menyadari saya lahir ke dunia, apa dulu? Gak ada yang tangan dulu, gak ada yang kaki dulu. Ini semua. Ini titik awal kita datang ke dunia ini. Makanya wajar kalau itu kemudian diabadikan menjadi titik awal untuk tawaf. Karena titik awal kita datang ke semesta ini kan ini dulu. Maka ini disebut Baitul Atiq, rumah tua. Disebut Dayah Kolot, disebut kota tua. Banyak simboliknya, cuman kita nggak ngerti. Karena kita nggak pernah bertanya. Karena seakan-akan
Yang namanya agama itu tidak boleh dipertanyakan. Ya sudah, jadi robot kita, nggak ngerti. Tidak ada motivasi untuk melakukannya. Jadi kita mengikuti kebanyakan orang. Saya tidak anti kalau mau cium Hajar Aswad ya silakan. Tetapi tahu maksudnya apa? Apa yang dicium, terus pengalaman apa yang harus kita dapat ketika mencium itu? Kan itu yang paling penting, mengerti. Oke. Jadi kita bersyukur hari ini kita berkumpul di sini. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali kajian kita hari ini bersama-sama mohon ridho dan berkah Allah. Seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta. Kita rasakan kehadirannya, kita rasakan keberadaannya. Tanpa kehadiran dan keberadaannya, kita ini bukan siapa-siapa. Kita sapa asmanya dengan kelembutan. Kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan berbicara sesuatu yang istimewa. Ini pertemuan pertama setelah kita melewati Ramadan dan Idul Fitri. Judulnya adalah menjadi pewaris kitab sejati. Hanya orang bodoh yang tidak mau mewarisi ini. Menjadi pewaris kitab sejati. Kalau pewaris berarti ada yang mewariskan dan kita diwarisi. Mari kita awali dengan sebuah pertanyaan. Tidakkah kita mau menjadi pewaris kitab sejati? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Ya. Dari situ dulu kita mulai. Kalau berbicara kitab, ini unik ya. Karena di Quran itu banyak istilah-istilah yang dipahami oleh kita sebatas persepsi kita. Tadi kan saya tanya di diskusi awal tadi, sudah tahu nggak artinya balik? Jawabannya dewasa. Padahal balik itu dari kata balago, artinya sampai. Sampai kemana? Jadi orang balik itu orang yang sudah sampai. Sampai kemana? Sampai kepada tujuan hidupnya. Itu baru balik namanya. Apa itu tujuan hidup? Ketika seseorang sudah bisa menemukan berkah Allah dalam dirinya, maka orang itu sudah mencapai tujuan hidup. Dan ketika dia sudah siap membagikan berkah yang diterimanya kepada banyak orang, berarti dia sudah mencapai arti hidup. Nah, orang yang semacam itu namanya sudah balago, balik. Makanya menyampaikan sesuatu kepada orang lain disebutnya tabligh, kan gitu. Sering mendengarkan istilah tabligh akbar, kan gitu. Nah, di Quran itu ada kata-kata Quran, ada kata-kata kitab. Nah, selama ini diartikan sama. Berbicara kitab, langsung saja yang dimaksud adalah Quran. Mari kita kembali ke belakang, lihat sejarah. Sebentar aja ke belakang. Pada zaman Nabi Musa hidup, sudah ada nggak Taurat? Taurat dalam bentuk buku lah. Sudah ada belum? Belum. Tapi perintah baca kitab sudah ada? Ada. Pada saat Nabi Isa masih hidup, sudah ada nggak Injil dalam bentuk buku? Belum ada. Tapi perintah baca kitab sudah ada? Ada. Pada saat Nabi Daud masih hidup, sudah ada nggak yang namanya Jabur? Bungkelekan? Sudah ada belum? Tapi perintah baca kitab ada. Pada saat Nabi Muhammad masih hidup saat itu, Quran dalam pengertian tulisan seperti yang dibaca sekarang setiap hari oleh kita sudah ada nggak saat itu? Belum. Jadi boro-boro yang bacanya, bungkelekan yang mau dibacanya, dan saat itu belum ada. Ini kan fakta. Saya bukan ngarang, hanya mengingatkan kita. Belum ada kan? Tapi perintah baca kitab ada? Sekarang kita bicara yang jujur. Kalau Nabi itu katanya ada 25, sedangkan kita kenal
Nabi yang punya kitab katanya cuman 4. Loh, emang nabi-nabi yang lain pidatonya gitu nggak pakai kitab gitu? Tekor kan nabinya 25, kitabnya cuma 4 gitu. Apa nabi-nabi yang lain itu pidatonya itu tidak menggunakan wahyu gitu? Ini saya ingin mengajak berpikir yang waras supaya kita sadar. Nah, kalau di Quran ada kata-kata Quran, itu kata dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Quran itu sesuatu yang dapat dibaca. Nah, sekarang Nabi Muhammad itu saat itu menerima Quran itu seperti ada running text gitu. Kan tidak seperti itu. Makanya saya sepakat dengan orang-orang bijak yang mengatakan yang namanya wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi. Dan setiap getaran hanya bisa ditangkap oleh benda yang frekuensinya sama dengan getaran itu, disebutnya resonansi. Radio di rumah kita bisa menangkap siaran kalau dicunin, frekuensinya sama. Kalau frekuensinya beda, walaupun radionya merek apa, gak akan dengar tuh siaran dari transmitternya. Syarat untuk bisa menerima getaran harus sefrekuensi. Jadi sebenarnya para nabi, para rasul itu kerjaan sehariannya adalah memfrekuensikan diri supaya sama dengan frekuensi ilahi, lalu apapun yang disampaikan sang ilahi tertangkap. Itu yang disebut dengan penangkapan wahyu. Ini pakai bahasa sains sedikit supaya mengerti. Nah, setelah ditangkap kan itu kan pemahaman. Apa yang dipahami baru disampaikan. Yang disampaikan sesuai dengan bahasa yang dimiliki oleh penangkapnya kan tentu. Paham sampai sini? Jadi ada kitab, ada Quran, beda. Nah, di Quran itu banyak istilah kitab, banyak istilah Quran, beda. Kalau kitab, zalikal kitab. Zalikal kitab. Ini kitab. Kalau mengatakan ini kitab, kan kitabnya harus ada. Sedangkan saat itu kalau yang dimaksud kitab adalah tulisan, kan belum ada. Sepakat dengan saya? Tapi kalau mengatakan ini gelas, kan gelasnya harus ada. Ini mic-nya harus ada. Zalikal kitab, ini kitab, ya kitabnya harus ada dong. Betul nggak? Pernah nggak kita bertanya, kalau begitu sesungguhnya kitab itu apa? Pernah bertanya? Ya kalau nggak pernah bertanya tidak ada jawaban. Tapi kalau bertanya pasti ada jawaban. Siapapun yang mengalirkan pertanyaan pada dirinya, semesta akan mengalirkan jawaban pada dirinya. Yuk sekarang kita ngaji. Makanya hari ini ngajinya menjadi pewaris kitab sejati. Karena banyak istilah-istilah dalam Al-Quran yang kita paham tidak sesuai dengan aslinya. Contoh, pernah nggak baca doa atau baca wiridan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sering? Sering. Tahu artinya? Itulah kalian. Sering bilang nasir, nasir, nasir. Itu bahasa Quran. Nun, shod, ro. Nasir. Nasir jadi nasoro. Nasoro jadi Nasrani. Karena kita belajar tidak dari akarnya bahasa, jadi benci begitu dengar kata itu. Padahal itu akar katanya nasir. Nasir sering kalian baca kan? Jadi nasir itu adalah orang yang dapat pertolongan. Nasoro itu adalah orang yang dapat pertolongan. Akhirnya kita jadi alergi terhadap bahasa itu karena kita tidak menyadarinya, padahal sering sekali kita menyebut itu. Betul? Coba kalau saya bilang Yahudi, alergi nggak? Alergi. Padahal di Quran tidak ada kata Yahudi, yang ada tuh hadu. Hadu itu apa? Hadu diterjemahkan jadi Yahudi. Padahal hadu kata dasarnya huda. Huda apa coba? Petunjuk kan? Jadi hadu itu orang yang dapat petunjuk. Begitu sudah diterjemahkan jadi Yahudi, jadi alergi kita. Padahal kata dasarnya adalah hadu, orang yang dapat petunjuk. Kalau kita mengerti bahasa universalnya, oh, Nasoro itu orang yang dapat pertolongan. Hadu itu orang yang dapat
petunjuk, terus apa masalah mereka? Ketika nama itu sudah dipakai oleh sekelompok orang tertentu, itu yang jadi masalah. Tetapi ketika kita memahami esensinya, kan tidak masalah. Karena itu kata-kata yang sangat bagus, betul? Coba saya tunjukkan satu ayat aja di Quran. Nih supaya ngerti sedikit aja. Nih ngajinya mulai dari sini ya. Harus agak sabar nih ngajinya ya, karena ini agak panjang. Oke. Oh, maaf. Kelihatan nggak dari belakang? Saya baca ayatnya ya. Innal ladzina amanu walladzina hadu. Ada hadu. Wan nasyara wasyabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Terdengar? Ayo kita bahas. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang yang dapat petunjuk. Itu terjemahannya. Kalau benar menerjemahkannya kan kita tidak menjadi alergi. Wan nasyara, dan orang yang dapat pertolongan. Universal kan bahasanya? Betul nggak? Jadi orang beriman, orang yang dapat petunjuk, orang yang dapat pertolongan. Wasyabiin, siapa saja para pengikut ya, para suci. Man amana billah wal yaumil akhir, siapa saja yang sungguh-sungguh imannya kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan, dan mereka mengerjakan amal soleh, falahum ajruhum. Ternyata kata ayat ini bagi mereka ada ajrun. Tahu ajrun? Tahu ajrun? Ajrun itu sering diterjemahkan pahala. Pahala ajrun dari kata zarah. Zarah itu sebetulnya adalah zat. Jadi sebetulnya pahala yang paling tinggi nilainya yang nggak ada lagi kecuali dia. Kecuali dia. Pengen dapat pahala? Pengen dapat pahala? Tahu pahala itu apa? Kan lucu, pengen dapat pahala, ketika ditanya pahala itu apa nggak tahu. Ya pahala itu dia, ajrun. Ghairu manun, yang tidak ada henti-hentinya. Yang tidak ada hentinya harus yang kekal abadi. Siapa yang kekal abadi? Kan dia. Ini ngerti maksud saya? Nah ketika kita tarik dalam bahasa yang aslinya, kan sebenarnya tidak ada masalah. Cuman ketika kita mengartikan sebuah istilah hanya berdasarkan apa yang kita pahami, berdasarkan persepsi dari orang, itu yang jadi masalah. Ya kebetulan saja ada kelompok tertentu memberi nama ini, kelompok tertentu memberi nama itu, kan gitu. Padahal kan bahasa aslinya kan universal. Universal nggak ya? Ada nggak di sini pemilahan? Nggak ada. Sesungguhnya orang beriman, orang yang dapat petunjuk, orang yang dapat pertolongan, orang-orang yang mengikuti para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, siapa saja yang sungguh-sungguh imannya, ya nggak ada masalah kan menurut ayat ini. Ngerti maksud saya? Nah kan ayat ini kalau dibahas secara universal, kita tuh jadi toleran terhadap perbedaan, betul nggak? Tidak harus memaksakan sama. Setuju nggak dengan saya? Kan asik nih kalau dibahas dalam konteks NKRI, karena kita ini berbeda-beda suku, berbeda-beda keyakinan. Kalau kita sudah punya toleransi, bisa menerima dan menghargai perbedaan, kan asik kan? Betul nggak? Nah, makanya kita harus ketemu bahasa universalnya. Pernah nggak dengar kata Israel? Serem nggak? Serem. Karena kita belajar dari apa kata orang. Padahal Israel itu kan dari Isra dan Eli. Eli itu bahasa Ibrani, Isra itu artinya berjalan. Di Quran saja ada Quran surat Al-Isra. Serem nggak itu? Enggak kan? Tapi begitu dengar kata Israel jadi serem. Ketika nama itu dipakai oleh sekelompok orang tertentu, padahal yang dimaksud di Quran kan belum tentu yang dimaksud itu. Ini maksud saya. Coba kalau saya jelaskan, Isra itu apa tadi? Perjalanan. El itu dari Eli, itu Tuhan. Jadi Israel itu perjalanan menuju Tuhan. Serem nggak sekarang? Loh, kok jadi nggak serem ya? Karena kita tahu aslinya.
Makanya di Quran ada cerita Bani Israel. Bani itu artinya orang, Isra berjalan, itu Tuhan. Jadi Bani Israel orang yang berjalan menuju Tuhan. Serem gak sekarang? Kenapa? Karena ngerti, oh Bani Israel itu yang dimaksud Quran adalah orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Kan bagus. Bagus nggak? Bagus. Makanya Quran yang 30 juz isinya cuma cerita Bani Israel. Tapi bukan cerita kelompok orang tertentu. Kebetulan saja mereka memberi nama kelompoknya sama dengan yang dimaksud, tetapi belum tentu. Cuman karena otak kita mempersepsi sama, jadi serem. Pernah dengar Quran surat Al-Isra? Pernah baca? Kan itu perjalanan menuju Tuhan. Terus apa ya jadi masalah? Masalahnya otak kita nggak ngerti artinya. Kan itu masalahnya. Itulah kalau ketika kita bodoh itu, pengetahuan kita sempit, jadi gampang menyalahkan. Sekarang saya tanya lagi, tahu nggak umat yang diunggulkan Allah dalam Al-Quran? Umat mana? Bani Israel. Sampai Allah mengatakan, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Hai, harusnya diterjemahkan. Jangan hai Bani Israel, harusnya hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan. Kalau mau diterjemahkan, terjemahkan semua supaya tidak salah persepsi. Coba kalau saya terjemahkan, hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan. Mau berjalan menuju Tuhan? Lah para nabi, para rasul semua juga Bani Israel. Dan itu dikatakan dalam Al-Quran. Lu kenapa kita jadi alergi? Karena nggak ngerti. Ulangi. Ya Bani Israel, hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan. Mau jadi Bani Israel? Kan bagus. Uzkuru nikmati Allah alaikum. Ingat kata Allah, nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Sudah dapat nikmat belum? Sudah apa? Nafas. Apa lagi? Iman Islam. Nggak apa-apa. Bagus. Rumah? Nikmat juga. Duit? Sehat. Nah itu udah mulai ngarang gitu. Orang yang dapat nikmat di Quran cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Gak ada orang sehat. Yang dapat nikmat gak ada orang bernapas. Maka saya bebaskan dulu tadi. Gak apa-apa kalian jawab apapun. Saya tidak marah, tidak. Karena kalian itu menjawab sesuai dengan yang kalian bisa. Taunya cuma segitu, masa dimarahin? Saya tanya tadi siapa yang dapat nikmat. Nah kata nikmat di Quran itu tidak ada kaitannya dengan enak. Kalau kalian makan itu mendapat enak. Kalian dapat uang itu enak. Enak dan nikmat itu beda. Nikmat itu sesuatu yang spesifik, hanya diberikan pada 4 golongan: para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Makanya saya tanya, kalian udah dapat nikmat belum? Jawabannya apa tadi? Sudah. Kalau gitu saya tanya lagi, kalian masuk yang mana dari 4 itu? Tuh asup KB. Ini ngajinya selama ini kemana aja? Makanya kan setiap salat kita doa, ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa syiratal mustaqim? Jalannya orang yang dapat nikmat. Jangan diterjemahkan sendiri. Tanya lagi Quran. Quran siapa yang dapat nikmat? Quran bilang yang dapat nikmat cuma 4: para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Gitu kata Quran, bukan kata saya. Ada di situ orang bernafas. Ada orang sehat. Ada orang yang baru punya rumah baru. Jadi artinya nikmat di Quran itu nggak ada kaitan sama sekali dengan urusan yang lain kecuali urusan Bani Israel. Makanya kalau ingin dapat nikmat, ya berjalanlah kalian menuju Tuhan. Jadi Bani Israel. Kalau berjalan menuju Tuhan jadi Bani Israel, kan dapat hadu, dapat petunjuk. Kan jadi universal pengertiannya, tidak benci siapa-siapa kalau memahaminya benar. Nah ketika memahaminya pakai persepsi dari kebanyakan orang, di sini tuh jadi timbul kemarahan, timbul kebencian, ya salah sendiri. Gimana, ngerti sampai sini dulu? Ini agak dalam nih hari ini ngajinya, karena saya mau bicara kitab. Bisa dilanjut? Oke.
Jadi nggak alergi lagi dengan Israel, nggak lagi dengan hadu, nggak lagi kan? Kan bagus orang yang dapat petunjuk. Maka kita sering doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Saya tanya artinya tahu nggak? Enggak. Baca berapa kali? 100 kali. Baca sekali aja tapi tahu, bagus daripada 1000 kali nggak tahu, kan jadi robot. Lucu nggak? Siapa yang lucu? Ya kalian tuh memang lucu. Yuk lanjut sekarang, lihat saya semuanya, lihat. Kenapa saya membahas itu? Supaya kita clear, mengerti yang universal. Seperti saya sering membahas kiamat. Kan kiamat selalu otak kita hancurnya alam semesta. Padahal kiam itu artinya kan bangkit. Hari kiamat hari kebangkitan. Siapa yang bangkit? Yang terpuruk. Kita bodoh, sadar dengan kebodohan kita, kiamat. Kita nggak punya duit, ekonomi morat marit, sadar bahwa kita perlu mencukupi keluarga, membagikan mereka, bikin usaha, kiamat. Kiamat teh ayeuna. Teu boga duit tidak cukup mengeluh, gawe. Baru kiamat. Bikin usaha, baru kiamat. Jadi kiamat itu kata Nabi sudah dekat. Ya sedekat itu kita yang menentukan kapan harinya. Betul nggak? Mau sadar ya tentukan sekarang. Oh saya selama ini bodoh ternyata tidak ngerti Quran. Sok sekarang baca Quran. Artinya tanya orang yang tahu. Itu kiamat. Bangkit dari ketidaksadaran. Paham? Kita bicaranya yang pragmatis aja, yang ada artinya. Nunggu kiamat yang rusak itu mah, yang hancur di alam semesta, udah itu mah bukan urusan kita. Ditungguan ge, can tentu kasorang. Betul nggak? Nu kasorang mah heula. Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Yuk, sekarang lihat ayat ini. Iqra kitabaka. Perintah bukan ini? Perintah kan? Bacalah kitabmu. Tidak mungkin Allah itu nyuruh baca kalau kitabnya nggak bisa dibaca. Nggak mungkin nyuruh baca kalau kitabnya nggak ada. Siapa yang suruh baca? Nabi Muhammad. Ya memang ayat ini pertama kali disampaikan pada Nabi Muhammad. Kan ayat ini berlaku buat kita juga. Betul nggak? Yuk kita baca. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Mu itu siapa? Mu di sini siapa? Ya mu itu pertama Nabi Muhammad, dan selanjutnya kita pengikutnya. Berarti kita juga termasuk mu dong. Jadi artinya kitab itu bukan hanya diberikan pada Nabi Muhammad. Gak mungkin Allah nyuruh baca sementara gak ada yang bisa dibaca. Kalau begitu pertanyaannya, apakah kitab itu ada dalam diri kita? Ya tentu pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Nah, kitab itu oleh leluhur kita sering disebut kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Jadi kalamullah itu sifat dan zat. Dan sifat dengan zat tidak mungkin berpisah. Setuju? Jadi sebetulnya kitab sejati itu ada dalam diri setiap orang. Karena apa? Allah sudah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Aku meliputi semesta raya, bahkan aku meliputi semua manusia. Jadi Allah meliputi kita? Berarti Allah ada dalam diri kita? Bahkan bukan Allah ada dalam diri kita, kita semua ada dalam dirinya Allah. Sudah dibaca kitabnya? Nah kenapa belum dibaca? Karena selama ini kita tidak mengerti perintah ini. Padahal yang disuruh baca itu adalah kitabmu, bukan kitab yang lain. Maka Allah bilang, kafa cukuplah. Binafsika al yauma alaika hasiba. Kalau kamu hari ini sudah bisa membaca kitab sejatimu sendiri, maka itu akan menjadi juru hisabmu. Jadi alam hisab itu bukan nanti, di sini saat ini sekarang. Jadi saya kasih tahu nih bocorannya. Kalau kita sudah bisa membaca kitab kita sendiri, kita bisa melihat seluruh amalan kita ada di kitab kita sendiri. Kan kita yang mencatatnya. Baik buruknya, gelap terangnya, semua ada. Sudah bisa cara bacanya. Nah itu
Begitu ada perintah di Quran, ikra kitabaka, harusnya baca ayatnya satu aja, gak usah 30 juz. Langsung cari kumaha carana ya supaya saya bisa baca kitab saya, selama ini saya belum bisa. Gitu, cari orang yang tahu. Mau saya ajarin? Gitu nggak model belajarnya? Bacanya satu ayat saja, tapi langsung ini ada perintah baca kitab, yang harus dibaca adalah kitab saya. Di mana kitab saya? Kumaha cara macana? Kasaha orang diajar supaya bisa baca kitab diri. Gitu nggak selama ini belajar? Ya enggak. Sibuk kalian itu, sibuk. Lalu lucunya sibuk melakukan yang tidak disuruh. Dor macam sajen-sajen. Perintahnya itu baca kitabmu supaya kamu bisa introspeksi diri sekarang, mumpung ada waktu untuk memperbaiki. Makanya alam hisab kalau nanti hesek ngomeanana, mumpung alam hisab ayeuna di dia bisa diomean. Oh ternyata saya tuh masih poek. Segala di pikiran, penyakit loba, segala karasa, cangkeng nyeri, diuk saeutik cangkat kunang-kunang. Karena kita nggak pernah baca kitab kita. Kalau baca kitab mah penyakit aja bisa kebaca semuanya. Mau saya ajarkan itu? Ya, nanti. Ini teorinya dulu. Itu ilmu khusus, diberikan dengan cara khusus, di tempat khusus, pada orang yang khusus. Dan belum tentu semua orang yang ada di sini juga diajarkan ini, belum tentu. Ini ilmu agung. Ya. Kalau ditanya mau, ya semua juga mau. Nah, kalau kita berbicara, ini perintah membaca bukan? Kalau perintah membaca, kan harusnya kita mikir, bagaimana cara membaca? Yuk kita pikirkan. Berarti kalau membaca, satu harus pakai mata. Setuju? Tanya lagi, mata mana? Mata yang ini cuma mata lahir, bangsa kornea mata, darah daging. Mata ini cuma dipakai untuk bisa melihat yang materi. Sedangkan kitab ini tersembunyi dalam diri kita. Dia itu imateri. Jadi tidak mungkin dibaca dengan mata ini. Berarti sudah kejawab pertanyaannya. Oh, berarti saya harus cari mata saya yang bisa baca kitab itu. Terjawab sekarang. Ini teorinya aja dulu yang sederhana. Jangan tinggi-tinggi ngajinya. Yang kedua, kalau kita disuruh membaca, berarti ada objek dong yang dibaca. Betul nggak? Ada objek. Apa objeknya? Ya kitab diri. Kitab diri. Pertanyaannya, di mana kitab diri adanya? Diletakkan sebelah mana? Kan timbul banyak pertanyaan, dan itu akan mengalirkan jawaban. Lalu tujuannya apa? Tujuan membaca adalah memahami yang dibaca atau menangkap pesan. Kan tidak mungkin membaca tidak menangkap pesan, bukan? Betul nggak? Berarti kitab diri itu bisa ngasih banyak pesan. Wah, pinter deh kalau udah gitu. Pinter. Tetapi ada syaratnya. Kalian tidak mengerti bahasa Inggris, baca buku bahasa Inggris. Kalian nggak ngerti bahasa Arab, baca buku tulisan Arab. Ngerti mual? Jadi harus memahami bahasa yang dibaca. Kalau begitu pertanyaannya, itu kitab diri bahasanya apa? Saya kasih tahu, bahasanya adalah bahasa getaran, bahasa rasa. Karena bahasa rasa harus dipahami dengan rasa, tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Lalu selanjutnya apa? Bahasa yang dibaca adalah bahasa universal, tentu saja yang dapat dipahami oleh semua pembaca. Maka Allah tidak berbahasa apapun, karena Dia menggunakan bahasa yang universal. Artinya, rek sakola di mana, rek bahasa nanaon, kalau sudah membaca kitab diri, kita akan mengerti. Ibu saya SR, waktu saya bimbing untuk membaca kitab dirinya, nangis. Saya tanya, ibu ngartos? Ngartos.
Ini yang selama ini membuat kita tidak tercerahkan. Padahal di sini ada perpustakaan hebat yang disediakan semesta. Perpustakaan itu mesti tertutup rapat. Itu yang membuat kita jadi, mohon maaf, bodoh selamanya. Lanjut. Oke. Siapa orang yang pertama disuruh membaca oleh Allah? Ya tentu saja para nabi, para rasul, bukan? Sepakat dengan saya? Nah, sebagai contoh, Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditugaskan membaca. Kita lihat ayatnya. Pahami pelan-pelan. Iqra. Ada? Bacalah. Apa yang dibaca? Bismi Rabbika. Awas. Bukan tulisan. Bismi Rabbika. Ismu Rabbi. Isim. Ismu sering diartikan nama. Oke? Apa artinya sebuah nama kalau tidak ada barangnya? Karena ada barangnya dulu, baru barangnya diberi nama. Nama itu tidak ada kalau barangnya belum ada. Belum lahir, ya barang ini gak ada Saiful Karim. Setelah lahir ada barangnya, diberi nama supaya gampang disebut. Jadi nama itu supaya gampang disebut. Tapi mari kita belajar asal usul kata. Saya cari kata nama berasal dari mana? Ternyata kata nama aslinya bahasa Urdu, dari kata nam. Ternyata nam itu artinya adalah zat. Nam itu artinya wujud. Jadi ismu Robbi itu adalah zat yang maha tinggi. Jadi yang diikra oleh para nabi, para rasul itu bukan sekedar tulisan. Alif lam lam ha. Itu tulisan Allah atau Allah? Pintar ya kalian. Ulangi lagi. Alif lam lam ha. Itu tulisan Allah atau Allah? Kalau gitu saya tanya, apakah tulisan Allah sama dengan Allah? Jawab. Ya jelas tidak. Apakah Saiful Karim itu SYAIFUL KARIM? Apakah itu? Bukan. Itu tulisan nama saya. Barangnya ini. Coba kalian bertemu dengan tulisan Saiful Karim, bisa bicara? Benar. Saya nggak perlu bertemu dengan barang ini. Saya cukup bertemu dengan tulisan Saiful Karim. Apakah tulisan Saiful Karim sama dengan saya? Pintar kalian itu. Apakah tulisan Allah sama dengan Allah? Jelas bukan. Jadi Iqra bismi Rabbika yang dibaca, yang dipeleng, yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu apa? Jelas bukan tulisan Allah. Karena tulisan Allah bukan Allah. Jadi yang dibaca beliau apa? Ya dia itu sendiri. Kalau begitu di Iqra bismi Rabbika itu ada pertemuan? Ada pertemuan? Ini cerita pertemuan. Coba artinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nam Tuhanmu yang menciptakan. Nam tadi apa? Zat. Nam itu wujud. Ini adalah sebuah pertemuan. Mau begini. Dan kenapa kita nggak ngerti Quran selama ini? Karena kita tidak mengalami pengalamannya beliau. Seperti baca buku tentang kopi tapi nggak pernah minum kopi, itu nyambung. Lanjut. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi ayat kedua hanya menegaskan bahwa sebetulnya yang dibaca, yang dilihat, yang ditatap, yang dipeleng jelas bukan rangkaian
kata-kata dan tulisan, tetapi sang wajibul wujud yang ada di dalam dirinya. Maka Nabi ketika ditanya, dengan apa ya Rasulullah engkau melihatnya? Ru'yatullah bi ainil qalbi. Aku melihatnya dengan terang mata kolbuku. Ini harus dibuktikan. Jangan belajar agama cuman dengar ceramah. Cukup mendengarkan cerita orang tentang rasanya goreng singkong? Atau pengen goreng singkong? Lucu kalau kita bisa kenyang padahal orang cuma cerita goreng singkong. Lucu. Lanjut. Iqra wa rabbukal akram. Ditegaskan lagi, yang diiqra itu apa? Tuhan yang maha mulia. Dia sang pemelihara, Rabb. Allazi allama bil qalam. Ternyata saat beliau bertatap wajah, ketemu langsung, berinteraksi langsung, apa yang terjadi? Allazi allama bil qalam. Beliau diajarkan oleh penanya sendiri. Apa yang diajarkan? Allamal insan malam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Makanya pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Itu yang disebut dengan melampaui pikiran biasa, memasuki kesadaran, memasuki kecerdasan tanpa batas. Itu yang disebut dengan spiritual. Itu yang disebut dengan ISQ. Itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Tapi banyak sekali orang ngomong itu tapi nggak ngerti gimana caranya membangkitkan kecerdasan spiritual itu. Para nabi, para rasul sudah ngasih tahu caranya adalah Iqra. Sampai sini ngerti? Makin jelas ayat yang tadi? Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Jadi Nabi Muhammad sedang membaca kitab apa? Kitab diri, kitab sejati. Ada nggak dalam diri beliau? Ada. Nabi Muhammad sama nggak dengan kita? Sama. Nabi Muhammad pun dikatakan di Quran harus mengatakan, Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, hei Muhammad, sesungguhnya kamu manusia biasa seperti yang lain. Artinya apa yang dicapai beliau ya bisa dicapai oleh kita kalau kita ngikutin jejak dan langkahnya beliau. Kan kita sudah menjadikan beliau sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsir. Kalau kita mengikuti Rasulullah, uswatun hasanahnya Rasulullah, cuman satu akibatnya, kita bisa ingat Allah banyak-banyak. Jadi kalau bisa ingat Allah banyak-banyak, berarti kita kenal dan tahu dong. Karena tidak mungkin kita bisa mengingatnya kalau nggak tahu dan kenal. Kan tahu dulu baru ingat, jumpa dulu baru ingat. Itu jelas kok di Quran, surat Al-Ahzab. Sampai sini clear? Clear? Oke. Nah, pelan-pelan ngajinya ya, pelan-pelan. Hari ini agak serius ya kita ngaji ya, supaya rada pintar sedikit aja dulu pintarnya. Karena ini belum melampaui kecerdasan tanpa batas, belum. Ini masih di dimensi pikiran. Maka ini bukan santapan ruhani, ini baru santapan pikiran, supaya pikirannya mulai terbuka. Itu aja. Santapan ruhani enak aja. Ruhani kita makanannya bukan kata-kata. Ruh itu adalah nur. Makanannya nur, ya nur juga. Jadi kalian kalau udah ngaji kayak gini, jangan ditanya habis dari mana. Tadi habis santapan ruhani. Bukan, ini baru ngobrol. Namanya brainstorming bahasa asingnya. Jadi ini baru kita mencoba membangunkan pikiran kita yang dingin. Makanya brainstorming itu artinya memanaskan pikiran yang dingin. Karena selama ini pikiran kita, brain kita, otak kita dingin. Tara mikir. Lo baca yang maca. Lanjut. Oke. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Wah, saya kalau baca ayat ini pengen nangis. Saya kalau baca Quran tuh pengen nangis. Getarannya tuh luar biasa Quran tuh.
Cuman kalau saya nangis nggak selesai ini ceramahnya. Jadi saya tahan dulu supaya saya tidak terlalu larut. Innalladzina yajluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Dijelaskan di sini. Allah bersama kita? Yes. Dia adalah ruhku yang ditiupkan oleh dia kepada kita. Itu diri sejati kita. Itu kitab sebenarnya punya kita. Itu yang namanya kitab Allah. Jadi kitab Allah itu adalah Allah itu sendiri. Sedangkan semua yang tertulis ini hanya peta jalan untuk mengantarkan kita kepada dia. Yuk kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Sudah bisa belum? Belum. Membaca tulisan Quran, tulisan Arab, Mahraj, Iqra 1, Iqra 2, itu kalian udah lancar. Bagus? Bagus. Daripada tidak. Cukup belum? Belum. Atau apaan Quran teh? Surat. Kalau surat itu pasti ada pesan dong. Ini surat dari Allah buat kalian. Terhormat sekali kalian dapat surat dari Allah. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-An'am, surat Al-Kahfi. Surat semua. Udah nyampe pesanan belum? Belum. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Nah sekarang sok kalau ingin ngerti Quran yang tertulis, baca kitab Allah yang tak tertulis di sini. Lanjut. Kalau sudah bisa membaca kitab Allah, baru kita bisa mendirikan sholat. Lihat sini, perintahnya mendirikan sholat dulu, baca kitab dulu. Baca kitab dulu. Kalau membaca melihat apa tidak? Kalau kita sudah melihat, berarti kita akan bisa ingat yang kita lihat. Baru mendirikan sholat, maka sholat jelas perintahnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wah, berlimpah di sini. Berlimpah kebahagiaan, berlimpah nikmat di sini. Kalau nikmat sudah berlimpah dan nikmat yang terbesar adalah Allah itu sendiri. Ingin nggak membagikan ini pada orang lain? Ingin. Makanya saya itu senang kalian datang di sini. Kalau saya tidak bagikan nikmat ini, saya juga bisa sakit. Saya ingin bagikan nikmat ini. Rezeki ini mau saya bagikan. Itu namanya wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun dengan cara terang-terang. Lalu Allah mengatakan yarjuna tijaratan lan tabura. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Tijarah. Makanya Allah bilang, mau nggak kalian berdagang dengan aku? Mau? Mau berdagang dengan Allah? Kalau nggak mau, bodoh. Berniaga dengan Allah itu tidak akan pernah rugi. Makanya jual beli bahasa Qur'annya adalah baya'a. Baya'a jadi baiat. Begitu dengar kata baiat serem lagi. Padahal kata dasarnya adalah baya'a yubayi'u baiatan. Baya' itu artinya jual beli. Jadi sebetulnya kalau kita ngerti aslinya, seremnya itu nggak ada. Serem karena kita menangkap dari orang mengatakan itu. Di baiat serem jadi. Padahal baiat dari kata baya'a. Apa artinya baiat tadi? Jual beli. Kata dasar lain namanya tijarah, berniaga. Mau berniaga dengan Allah? Caranya sudah tahu? Nah, disitulah perlu orang yang bimbing. Kalian mau transaksi rumah saja, perlu ada notaris bukan? Perlu ada notaris. Makanya Nabi Muhammad saat itu mengatakan, aku hanya menjadi saksi perniagaan kamu dengan Tuhan. Makanya para nabi, para rasul itu hanya saksi. Makanya para guru, para mursyid, para bijak, para suci itu di zamannya masing-masing hanya menjadi saksi melegalkan sebuah perniagaan. Kalian jual beli rumah saja perlu ada saksi, perlu ada notaris tercatat.
Gimana nih, ngerti? Oke, pelan-pelan ngajinya sudah dibuat pelan-pelan nih 5 km per jam. Diulang-ulang supaya tidak salah persepsi. Makanya ngaji dengan saya usahakan jangan ngantuk. Maka kalau ngaji di sini jam 9, usahakan pagi-pagi khusus hari Selasa minum jus. Jangan makan cireng, tunuh. Khusus Selasa aja. Selasa mau ngaji di sini jus biar tidak salah persepsi. Makan ikannya salmon sekali aja Selasa. Jadi tijaroh itu berniaga. Gimana cara berniaga dengan Allah? Rasulullah mengatakan, jual dirimu kepada Allah, pasti Allah akan membelinya. Setelah kamu jual dirimu kepada Allah, jangan kau jual dirimu pada yang selainnya. Ketika kamu menjual dirimu pada yang selain Allah, padahal kamu sudah jual dirimu pada Allah, itu yang namanya selingkuh kepada Allah. Selingkuh kepada Allah, bahasa Qur'annya namanya syirik. Menduakan Tuhan padahal dia sudah jual dirinya kepada Tuhan. Punya mobil sudah dijual ke orang, dijual lagi ke orang lain. Tentu saja ada urusan hukum. Suka kalian menjual diri kepada Allah? Suka. Cuman gak pernah sadar. Suka baca bismillah? Suka, cuman gak disadari. Coba kalau bismillah disadari. Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, sesungguhnya aku datang ke semesta ini karena diutus olehmu untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu, Rahman dan Rahim. Bikin komitmen dengan Allah. Ya Allah, mulai hari ini aku akan jadikan diriku kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu pada seluruh makhluk yang di semesta ini. Tidak boleh lagi ada satu orang pun yang terluka hatinya oleh kehadiranku. Tidak boleh ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya dengan kehadiranku. Dibikin komitmennya dengan Allah. Itu namanya jual beli. Suka baca bismillah? Suka. Begitu apa tidak? Tidak. Rek ini cuma baca bismillah naik motor. Bismillahirrahmanirrahim. Gelayeng. Begitu ngagelayeng teh ka jalan. Aya batur ngahalangan tidit tidit cenah Rahman dan Rahim. Cenah wakil Allah. Kadupak sedikit. Gitu apa kalian? Gitu apa tidak? Sebenarnya saya malas nanya. Karena memang begitu. Jadi antara bismillahirrahmanirrahim dengan prak-prakan dalam hidupnya itu jaiyah. Tidak ada cerminan kalau dia itu adalah wakilnya Tuhan. Tidak ada cerminan kalau dia kepanjangan tangan Tuhan. Kalau kepanjangan tangan Tuhan, Allah itu maha cinta. Allah berbuat baik bukan karena kebaikan kita. Harusnya tidak usah menuntut orang lain berbuat baik kepada kita. Makanya saya tempoh hari membuat judul ceramah, belajar berterima kasih pada orang yang diberi. Karena selama ini orang yang memberi selalu menuntut terima kasih pada yang diberi. Padahal kalau tidak ada orang yang mau diberi, tidak ada sebuah pemberian. Sabeunghar-beungharna urang lamun eueuh nu bisa dibere, tidak ada kebaikan kita. Makanya berterima kasihlah pada orang yang mau diberi. Makanya kalau saya banyak orang antri di sini minta sembako, saya bilang sama panitia, jangan kalian memaksa orang lain harus berterima kasih. Ucapkan terima kasih atas kehadiran mereka, mau diberi, karena tidak ada kebaikan tanpa mereka. Naik atuh sedikit kelas kita tuh, jangan di situ-situ saja. Naik kelas sedikit. Sampai sini mengerti? Oke. Sering berniaga dengan Allah, tapi kita tidak sadar kalau itu adalah sebuah perniagaan. Suka baca alhamdulillah, suka. Kapan? Menang duit, alhamdulillah. Cager, alhamdulillah. Gering mah henteu. Itu namanya kita masih memilah, serakah pada yang diinginkan, kemudian kita menolak yang tidak diinginkan. Bohong. Kalau sudah alhamdulillah, dihina tidak akan tumbang, dipuji tidak akan terbang, karena segala puji habis buat Allah. Selami kata-kata itu, ya Allah, segala puji habis buatmu. Aku berbuat baik pada siapapun, tidak perlu orang membalas kebaikanku, karena yang berbuat baik bukan aku, yang berbuat baik adalah engkau. Aku hanya menjadi kepanjangan tanganmu untuk melakukan kebaikan ini. Tidak ada jasaku. Gitu apa tidak? Tidak. Karena semua kata-kata itu tidak diselami sebagai sebuah perniagaan.
Padahal itu kita berniaga loh. Kalau berniaga dengan Allah tidak akan rugi. Buktikan. Kalau sudah di tingkat kesadaran itu, tidak ada ruginya. Orang berterima kasih pada kita, tidak berterima kasih, santai saja. Kenapa? Karena sadar semua kebaikan yang saya lakukan bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk diri saya sendiri. Dan setiap pemberian yang saya lakukan bukan buat siapa-siapa, itu adalah pemberian buat diri saya. Sadar nggak gitu? Data sadar wae tiba heula. Kitu-kitu wae. Peditnya audzubillah. Makanya rugi terus. Ya. Sudah ngasih ke orang diomongkan. Tidak tahu diri. Kenapa Ibu? Hanya mengucapkan terima kasih saja kepada saya. Wah, cenah alhamdulillah segala puji habis ke Allah. Kumari maneh kitu wae. Ka era. Karena itu tidak disadari sebagai sebuah perniagaan. Coba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perniagaan? Perniagaan. Maliki yaumiddin, hanya Engkau yang berhak menghukum, hanya Engkau yang berhak menilai, hanya Engkau yang berhak untuk menentukan, menghakimi. Maka di Quran dikatakan inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Hanya Allah yang berhak mengatakan dia sesat atau tidak sesat di jalannya. Manusia macam kita tidak ada haknya siapapun itu. Tapi banyak manusia yang merasa dirinya seakan-akan lebih berhak menilai orang, bilang ini salah, ini tidak bagus, hanya berdasarkan penilaiannya sendiri. Berniaganya gagal. Akibatnya tijarahnya, bayaannya tidak sukses. Paham? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sampai mana nih? Oke, lanjut dulu. Walladzi auhayna ilaika minal kitab huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha biibadihi lakhabirun basyir. Ini lanjutan nih. Tadi Al-Fatir ayat 30. Ya? Oh sorry, itu baru Al-Fatir ayat 29 yang tadi ya. Oke, 30 dulu. Ya, supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala. Nah, ini dalam tanda kutip. Saya tidak punya terjemahan lain. Kalau diterjemahkan berbeda nanti pusing. Tetapi lihat bahasanya. Liwafiyahum ujurahum. 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 Dari kata ajrun. Ajrun dari apa? Zat. Bahasa Urdunya apa? Nam, wujud. Jadi sebetulnya pahala yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Mau dapat apa? Mau dapat uangnya atau mau dapat Allahnya? Mau dapat rumahnya atau yang punya rumahnya? Kalian tuh pergi umroh, pergi haji cari rumahnya, tidak cari yang punya rumah. Padahal Allah bilang li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, jangan rumahnya. Gak ngerti. Ayo kita lihat. Tadi Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-29, apa katanya? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang sudah dianugerahkan kepadanya. Siapa yang akan dianugerahi rezeki oleh Allah? Yang rajin membaca kitab Allah. Ya, awas, kitab Allah yang ada di mana? Di sini. Sudah tahu cara bacanya? Belum. Pengen tahu? Kalau pengen tahu, ya cari tahu kepada yang tahu. Awas, jangan cari orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Cuman sok tahu. Awas, cari orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Ya. Nah, ketika kita sudah berhasil membaca kitab Allah ini, maka kita berniaga dengan Allahnya jadi luar biasa, tidak akan ada ruginya. Maka di ayat selanjutnya dikatakan supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari keutamaannya. Keutamaan bahasa Qur'annya adalah fadilah. Makanya min fadlihi.
Tadi saya tanya, siapa orang yang diberi keutamaan oleh Allah? Masih ingat? Siapa tadi? Siapa? Siapa? Bani Israel. Baru di ruangan ini udah lupa. Kan tadi udah dibacakan ayatnya, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alam. Jadi yang diberi fadilah, kaum yang diberi fadilah itu adalah orang yang berjalan menuju Allah. Siapapun itu. Awas, Bani Israel tidak mengacu pada kelompok tertentu. Siapapun yang mau berjalan menuju Allah pasti dapat faddaltukum alal alamin, dapat keutamaan. Apa keutamaan dari Allah yang paling utama? Apa? Apa? Ya Allah. Mau cari apanya coba dari Allah? Kalau bukan Allah ini. Kurawa itu kalah menghadapi Pandawa, padahal gurunya sama kan, Krishna. Karena Kurawa itu kepada Krishna minta senjata, minta tentara. Kalau Kurawa mintanya itu, kalau Pandawa sama Krishna mintanya apa? Cukup guru sebagai sais di kudaku. Itu yang bikin menang perangnya. Cerdas. Kurawa mah mintanya senjata dan tentara, material. Tetapi Pandawa minta Krishnanya langsung berdiri di kereta kudanya. Keren gak? Siapa yang mau nembak Krishna? Tentaranya punya Krishna, senjatanya punya Krishna. Makanya kenapa kalian itu cari uang yang segede pintu gak dapat-dapat? Karena selama ini kalian kerja cari duit. Coba sekarang rubah, cari yang punya uang. Pengen tahu caranya? Nah, ini agak mahal. Nanti tunda dulu. Karena ini topik ini nanti jadi tidak fokus. Nanti gimana caranya cari yang punya uang? Kalau udah tahu ilmunya, hidup ini banyak gratisnya, banyak berkahnya. Di situ kita akan merasakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya, dan itu bisa dibuktikan. Nah, itu nanti agak mahal ini. Taruh dulu. Balik lagi dulu ke sini. Supaya Allah menyempurnakan apa? Supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Siapa yang akan disempurnakan pahalanya oleh Allah? Yang rajin membaca kitab Allah. Jadi membaca kitab Allah itu tujuan utamanya adalah supaya pahala kita sempurna. Allah yang tanpa batas tentu saja tidak bisa dibatasi pertemuan dengan beliau. Karena beliau tanpa batas, pertemuannya tanpa batas. Oleh karena itu silahkan, kata Quran surah Al-Kahfi, kalian mau datang kepada Allah, ngambil segimanapun dari Allah, gak akan berkurang fadilahnya Allah. Tanpa batas. Beda kalau pertemuan dengan saya kan terbatas seperti ini, ya toh? Kalau pertemuan dengan dia tanpa batas, fadilahnya tanpa batas, berkahnya tanpa batas, maka disempurnakan pahala, ini disempurnakan Allahnya bagi dia. Clear sampai sini? Lanjut dulu. Dan menambah kepada mereka keutamaannya. Jadi bukan sekedar disempurnakan pahalanya, tetapi ditambah apa? Keutamaannya. Itulah keuntungan kalau rajin baca kitab Allah. Disitulah pentingnya kita harus tahu gimana cara bacanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Lanjut dulu. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari kitab itu. Siapamu di sini? Muhammad lagi. Ya betul, saat itu yang pertama kali adalah Nabi Muhammad. Masa kita nggak mau ngikutin beliau? Mau dipanggil mu sama Allah? Ya kalau mau, yuk kita mulai ngikutin jejaknya beliau. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, siapamu di sini? Enak aja. Mu di sini adalah orang yang sudah bisa baca kitab Allah. Kita aja katanya belum bisa. Mau jadi mu? Berarti harus bisa baca. Ini lanjutan yang tadi, makanya harus cerdas. Jangan terputus. Ini masih kajian tentang orang-orang yang sudah bisa membaca kitab Allah.
Makanya orang yang sudah bisa membaca kitab Allah, kami wahyukan kepadamu dari kitab itu apa? Kebenaran. Dan kebenaran ini bisa membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Oh, berarti para nabi, para rasul baca kitabnya begini toh. Makanya banyak yang datang sama saya, kok setelah saya bisa membaca kitab Allah pada diri, kok saya baca Quran tuh yang manapun jadi ngerti. Mau begitu? Nah, mau terus, nggak ada yang nggak mau. Tapi giliran nanti ada syaratnya, mulai. Gak apa-apa. Ini dulu. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Jadi, ya orang-orang yang bisa membaca kitab Allah itu luar biasa berkahnya, fadilahnya. Nah, makanya di ayat yang ke-32 Allah menyatakan summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Mau dipilih sama Allah. Jadi rupanya pembaca kitab Allah ini tidak sembarang. Karena Allah bilang, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Pertanyaannya, mau dipilih sama Allah? Mau. Sudah tahu caranya supaya terpilih? Allah itu bukan memilih si A saya pilih, si B tidak dipilih, tidak. Allah itu hanya akan memilih mereka yang mau dipilih. Makanya saya tanya, mau dipilih sama Allah? Mau. Sudah tahu caranya supaya terpilih? Saya kasih tahu sekarang. Kalau ingin dipilih sama Allah, jadilah di semesta ini sebagai kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasihnya Allah. Serap sifat-sifat Allah, wujudkan dalam dirimu. Tahaluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nabi Muhammad dipilih oleh Allah karena dari kecil sudah kelihatan bakatnya. Makanya dari kecil diberi gelar Al-Amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Pertanyaan saya, kalian jujur? Rekumaha atau dipilih ku Allah? Gak usah jujur sama saya, kalian jujur pada diri sendiri. Saya itu tidak tahu, dan sekarang saya tahu. Kalau saya tidak tahu, jujur. Sok, jujur. Iya mah tidak tahu, tetapi tidak tahu. Kalau dirinya tidak tahu, sok tahu, diberi tahu, tidak mau tahu. Saha nomorek nyaho kemana? Ketemu saya ngalah ngajak debat. Makanya yang mau ngajak debat sama saya tinggalkan. Gak ada waktu. Habis buat apa memperdebatkan rasa garam kalau kamu belum pernah makan garam? Saya tanya, garam gimana rasanya? Getek pak. Tuh, da can ngarasaan si eta mah. Eta uyah sakitu asin disebutnya getek, da can ngajaan. Saya bilang garam itu asin, kata dia mah getek. Rek kumaha tuh debatna kada moal nyambung. Makanya nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Kalau mau belajar, yuk. Tapi kalau mau berdebat, nggak ada waktu. Apalagi berdebat benar salah, merasa banyak ilmu. Udah simpan aja dulu yang kayak gitu, nggak ada artinya. Gak ada waktu, yang harus saya layani terlalu banyak. Sekarang itu ya penonton kita sudah mencapai 5,6 juta. Gimana melayaninya? Ya kan itu, ketemu saya jangan ngajak berdebat. Langsung aja, Ari uyah teh kumaha rasana. Gitu. Calangap. Gitu. Tah gitu. Kumaha rasanya? Oh kieu Pak. Nanggeus balik. Gitu diajar ngaji dengan saya. Nggak usah. Banyak kata-kata lagi udah. Semua kata-kata persepsi. Semua kata-kata itu adalah pikiran. Yang paling penting adalah pengalaman. Itu yang paling penting. Makanya Bung Karno, yang paling penting dari kamu bukan soal Tuhan, tapi soal ketuhanan. Makanya Pancasila sila pertama tidak bicara Tuhan, bicara ketuhanan. Kalau Tuhan itu being,
tapi ketuhanan, experience of being. Yang paling penting pengalaman tentang Tuhan lebih bagus daripada dijelaskan Tuhan, karena Tuhan gak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, tidak bisa dipelajarkan. Bahkan beliau pun tidak punya nama. Dirasakan kehadirannya, praktek langsung baru benar. La ilaha illallah tidak usah diucapkan lagi kalau sudah praktek. Ngahiji gitu. Ngertos? Rada galak ya hari ini ya. Summa aurasna kitab baladina stofaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba kami. Pertanyaan lagi, mau dipilih sama Allah? Pantaskan dirimu supaya layak dipilih, karena Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Yang tidak punya kehendak tidak akan dikehendaki. Jadi cara Allah menghendaki bukan ini dikehendaki, ini tidak. Ibda binafsi, semua tergantung pada dirimu sendiri. Pantaskan dirimu sebagai yang layak untuk dipilih, pasti dipilih. Syaratnya apa tadi? Mulai sekarang sadari kalau diri kita ini adalah utusannya ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangannya, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Paling tidak yang dua aja, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kenapa orang tua kita ngasih nama beras teh beas? Beas itu singkatan dari berehan asihan. Jika beas we ka urang, berehan asihan, bisa membuat kita kenyang, bisa membuat kita punya tenaga. Tuh, sing jika beas. Makanya beas bahasa Indonesianya beras, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya nasi. Nasi dari kata nas, jelema. Tah, sing berehan sing asihan. Jika Allah we dipilih pasti. Iya mah aduh peditnya, auzubillah. Rek mere teh neangan kok tetangga teteh receh. Hayang nyiwit. Cing atuh mere teh 5.000, 10.000 ka tukang parkir teh. Ieu mah receh. Karena semua yang kita berikan itu yang akan datang kepada kita. Tong lebar. 10.000 teh naon da ge balik deui. Asal tong menta balik. Sing ikhlas. Gitu. Itu berniaga dengan Allah, gak akan rugi. Dah kalian mah rugi terus. Disebut hayang berbuat baik tapi memberi yang sudah tidak terpakai. Pada kata Quran, berilah yang kamu cintai. Mereka batur teh nu alus atau tong nu urut. Hayang nyiwit. Masak loba, niatna teh hayang wareg. Begitu teu kadahar, bikeun kata tangga. Eta kata tangga mere, pedah teu kadahar ku maneh. Ya Allah, dah can hasem, jadinya niatnya kayak beda, dah yang wareg, atau masak loba teh geus diniatan ti awal teh, rek merek kata tangga, bagus, iya masak loba teh hayang subuh, begitu, teu kadahar ya, bikun kata tangga, maneh mah merek teh geus wareg. Memberi itu harus yang kita cintai, seperti Allah memberi kepada kita, pasti bakal dipilih. Makanya jangan heran ya kalau banyak yang tidak terpilih, karena kalian tidak memantaskan diri menjadi hamba yang terpilih. Ini harus dipahami nih. Lanjut dulu, jangan dulu ngangguk-ngangguk kalau belum mengerti. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menggelapkan dirinya sendiri, ada yang setengah-setengah, ada yang sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Cacak geus dipilih ku Allah. Tetap saja si pewaris kitab itu nanti akan terbagi 3 lagi. Satu yang mendolimi dirinya sendiri, balik deui, poek deui. Geus dibere nyaho lampu nu caang, balik deui kana poek. Yang kedua setengah-setengah. Yang ketiga sabikun bil khairat biiznillah, sungguh-sungguh melakukan kebaikannya. Makanya saya kasih tahu ya, belajar ma'rifat itu dari 10.000 paling nu jadi hiji. Itu kata-kata guru saya dulu. 10.000 teh paling hiji anu jadi nam. Lolodabana mah ukur ngiluan batur, resep ulah ilu kantu ka dieu. Makanya kenapa saya mengajarkan ini? Saya ingin menyambut pelajaran yang agung daripada leluhur ini. Saya susun kurikulumnya, supaya step-stepnya itu jelas. Karena kebetulan saya ini ahli pendidikan, terbiasa membuat kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi. Setiap level itu ada kompetensi yang dibangun.
Makanya ikuti tahap-tahapannya pasti benar. Nah kebanyakan mah sok gampang bosen can bisa nama acan bosen nama ti heula. Awal nama nya jika nu itu yang namanya hangat-hangat ayam. Makanya belajar ilmu ini harus dari tekad yang kuat. Tidak ada yang gratis di semesta ini, semua ada tagihannya, semua ada pengorbanannya. Saya memahami Quran 30 juz tidak mudah. Kalau dihitung uang miliaran, saya udah keliling dunia kemana-mana belajar ini. Tetapi akhirnya saya menemukan kitab sejati saya ternyata bukan di perpustakaan manapun di luar diri saya, ada di sini. Makanya kita tidak akan kekurangan ilmu kalau sudah bisa melampaui pikiran yang tanpa batas. Tidak cukup waktu untuk menjelaskannya, gak akan cukup waktu. Ini saya udah bicara hampir 2 jam, gak cukup. Padahal baru dibicarakan permukaan-permukaannya, komo menesina, komo menjerona. Kenapa? Kan saya juga tidak mungkin ngasih kalian dalam-dalamannya. Ya luar heula. Ini tuh baru luarnya, belum apa-apanya. Belum ngaji kita ini, baru baca. Jadi sudah dipilih untuk menjadi pewaris kitab. Kenyataannya yang mewarisi kitab ini pun nanti akan terbagi 3. Satu yang kembali zalim li nafsi, kembali menggelapkan dirinya sendiri. Yang kedua al-muqtasid, setengah-setengah. Makanya kalau belajar setengah-setengah ya repot, nggak dapat apa-apa. Yang ketiga sabiqun bil khairat biiznillah, orang-orang yang sungguh-sungguh. Inilah yang kata Allah, zalika huwal fadlul kabir. Turun lagi kata-kata fadl. Apa fadl tadi? Keutamaan. Jadi siapa yang akan memperoleh keutamaan dari pewaris kitab ini? Tidak semua pewaris kitab akan memperoleh keutamaan. Hanya satu yang sungguh-sungguh. Jadi kalau mau belajar dengan saya, sungguh-sungguh belajarnya. Mumpung saya masih hidup. Dan orang yang sungguh-sungguh inilah yang kata Allah zalika huwal fadlul kabir, yang akan memperoleh keutamaan yang kabir, keutamaan yang besar. Yang dua tidak, yang setengah-setengah tidak, apalagi yang kembali menggelapkan dirinya sendiri. Sudah ditunjukkan cara untuk belajar pada guru sejatinya, malah disepelekan. Seperti tadi sharing dari Pak Ohim tadi, yang dari Purwakarta ini, dari Depok, sharing tadi sebelum kita mulai. Sudah tahu ilmu ini, tapi kebanyakan menganggap sepele. Saya belajar ilmu agung ini, dari umur belasan tahun. Dan saya tadinya mau diem aja, tapi makin dorongan dari dalam luar biasa. Saya bisa sakit kalau begini. Karena apa? Kok yang saya baca di Quran dengan yang dipahami kebanyakan orang kok beda? Makanya saya ingin menyampaikannya. Saya baca Qurannya udah ribuan kali, yang tertulisnya, apalagi yang tidak tertulisnya. Setiap saat saya baca, bahkan sekarang pun saya sedang membacanya, dan tidak bisa saya menghilangkan ingatan itu dari dia. Gak bisa. Zikir saya sudah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena zikir itu tidak usah ada suaranya. Zikir itu ada di dalam. Kalau kita sudah tahu siapa yang harus kita ingat, kita akan ingat selamanya. Itu namanya eling tuh di situ. Mau dapat keutamaan yang besar. Jadi dari yang dipilih untuk mewarisi kitab ini pun akan terbagi menjadi 3. Pilih yang mana? Pasti nomor 3. Betul? Iya. Dan ini yang akan mendapatkan fadilah yang sangat besar. Lanjut dulu. Nah, ini ayatnya yang saya bacakan tadi. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum, an'amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Hai Bani Israel. Siapa Bani Israel? Orang-orang yang berjalan menuju Tuhan. Mau dihaikan sama Allah? Sok, mulai perjalankan dirimu kepada Allah. Ingat nikmatku yang telah aku berikan padamu. Jadi yang diberi nikmat ternyata cuma Bani Israel. Kalian belum berjalan menuju Allah, tiba-tiba mengatakan saya sudah merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Keheula. Kan sering kan kalau pembukaan MC, kalau buka acara kita sudah, mari kita panjatkan puji dan syukur, kan gitu.
Iya, selalu dipanjatkan. Makanya Gus Dur pernah ditanya, Gus, kenapa katanya kalau pembawa acara itu di Islam selalu mari kita panjatkan puji dan syukur? Karena Gus Dur mengatakan, karena puji dan syukur tidak bisa memanjat, maka harus dipanjatkan. Padahal di Quran nggak ada panjatkan puji dan syukur, yang ada segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil, gitu aja. Jadi semakin jelas yang dapat keutamaan siapa? Bani Israel. Semakin jelas yang dapat nikmat siapa? Bani Israel. Betul? Jadi kalau sudah berjalan menuju Tuhan, hadiahnya kita akan bisa membaca kitab Allah. Jadilah pewaris kitab sejati. Cocok nggak dengan judulnya? Tuntas nggak? Ya dibuat tuntas saja. Anggap saja tuntas. Kalau ini baru permukaan. Menjadi pewaris kitab sejati. Saya cuman bisa bercita-cita, semoga seluruh makhluk di semesta ini yang sedang menghidupi hidup, semuanya menjadi pewaris kitab sejati. Singnya katurunan barudak urang rek dikamanakeun. Ajarkan agama yang ramah, bukan yang marah. Ajarkan agama yang dimengerti oleh mereka. Agama itu akal, agama itu masuk akal. Ajarkan kepada mereka, karena mereka ini adalah generasi milenial yang kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Mereka hidup di abad 21, lahir di zamannya mereka. Mereka beda dengan kita. Fasilitasi mereka supaya dapat agama yang ramah, bukan agama yang marah. Khususon yang hadir di tempat ini, semoga kalian semua menjadi pewaris kitab sejati yang sabikun bil khairat biiznillah, dan kalian akan mendapatkan huwal fadlul kabir. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.